Ya Allah, fatwa ngawur apa lagi ini dari Idrus Ramli? Jimat itu sama dengan ruqyah. Bagaimana untuk ruqyah yang bacaannya bagus, tidak mengandung kesyirikan, itu hukumnya boleh. Ruqyah yang mengandung kesyirikan nggak boleh. Itu ruqyah. Ruqyah ya. Jimat juga begitu. Kalau jimat itu isinya ayat Al-Quran, nama-nama yang diagungkan, atau nama-nama Ashabul Kahfi termasuk kitmin, itu gak apa-apa. Ya masalah kalau kitmirnya itu lebih besar, ya mungkin itu hanya seninya aja, ya dirubah aja. Dan jimat ini tidak mendatangkan manfaat dan tidak menolak madar. Semuanya adalah tabarruk. Artinya apa? Yang mendatangkan manfaat dan menolak madarat itu hanyalah Allah. Ini hanya sebab musabab aja sebenarnya. Nggak apa-apa seperti itu. Karena Ashabul Kahfi itu termasuk apa namanya, orang-orang soleh, dan memang itu terbukti, ada buktinya memang. Hati-hati, kalau fatwa sudah mulai melegalkan jimat, itu bukan dakwah, itu pintu kesyirikan. Ini bukan salah paham biasa, ini bahaya untuk akidah umat. Lagi-lagi, Idrus Ramli mengeluarkan pernyataan yang ngawur dan berbahaya. Dia menyamakan jimat dengan ruqyah, lalu mengatakan, kalau jimat isinya ayat Al-Quran, nama orang saleh, bahkan Ashabul Kahfi dan Kitmir, itu nggak apa-apa. Ini logika rusak. Ruqyah itu ibadah, jimat itu ketergantungan. Disamakan, ini bukan ijtihad, ini pembelokan akidah. Lebih parah lagi, dia bilang jimat tidak mendatangkan manfaat dan mudarat, hanya sebab saja, dan semua itu tabarruk. Kalau memang tidak memberi manfaat, untuk apa dipakai? Kalau hanya sebab, kenapa digantung, ditempel, disimpan? Ini kontradiksi fatal. Lalu dia berdalih Ashabul Kahfi itu orang soleh, maka namanya boleh dipakai. Pertanyaannya sederhana, pernah nggak Nabi mengajarkan menulis nama Ashabul Kahfi, lalu digantung? Pernah nggak para sahabat melakukannya? Jawabannya tidak pernah. Kalau ini dibenarkan, maka pintu jimat terbuka lebar dan masyarakat awam akan tertipu karena dibungkus tulisan Arab, dibungkus nama orang saleh, dibungkus istilah tabarruk. Padahal ini cara lama perdukunan, hanya diganti kemasan Islami. Dan supaya jelas, supaya tidak pakai logika ngawur, kita dengarkan penjelasan Ustadz Khalid Basalamah tentang bahaya jimat, tentang bagaimana Nabi dan para sahabat benar-benar bertawakal. Silakan simak baik-baik. Ini bukan opini, ini manhaj Nabi. Kalau akidah rusak, amal sehebat apapun runtuh. Hati-hati dengan fatwa yang terlihat Islami, tapi merusak tauhid. Di Indonesia sekarang banyak orang apa? Jimat. Batu kecil digantung di badannya lah, apa di lehernya, ini di rumahnya. Ini tidak boleh teman-teman. Bergantung seorang muslim hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Para sahabat kalau sendalnya putus, angkat tangan ke langit. Ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Sampai masuk ke medan perang. Ini semalam waktu kita bahas dahsyatnya doa, saya sudah jelaskan. Sampai masuk ke medan perang, di Uhud, di Badr, di Hunain, di Tabuk, di masalah kota Mekah. Nabi SAW kalau sudah motivasi pasukan mau perang, Nabi bilang apa? Bangunlah, menuju kepada surga Tuhan kalian. Mati, ayo masuk ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Enggak pernah Nabi kasih kertas, suruh tempel di badan, ya supaya kebal. Bukan kebal, mati syahid, cari mati. Untuk apa kita pakai kebal-kebal ini? Apa gunanya? Bahaya sekali. Dan banyak orang di Indonesia tertipu karena menulis pakai tulisan Arab. Tidak semua tulisan Arab Al-Quran. Ya, hati-hati teman-teman. Ini banyak sekali terjadi. Berapa kali kami lihat dan kami temukan di masyarakat, di tengah-tengah pengajian kami, akhirnya mereka berikan ini loh Ustaz. Apa ini? Benar gak ini? Ternyata tulisan bahasa Arab. Terpengaruh. Gara-gara bahasa Arab dianggap itu sudah bagus. Tidak semua. Dukunnya itu juga pintar. Kalau dia tahu kita mayoritas orang Islam, dia pakai juga tulisan Arab supaya kita terkelabui. Ya. Saya pernah temukan di rumah seseorang ditempel kertas bahasa Arab. Mohon maaf teman-teman, saya 7 tahun belajar di Madinah, dari SMA sampai S1. Tiap hari dengar bahasa Arab, saya tidak tahu apa tulisan itu. Bolak-balik saya baca, apa ini? Tidak bisa baca. Masa ada bahasa Arab saya nggak bisa baca? Kayaknya nggak mungkin gitu. Setelah saya perhatikan baik-baik, mungkin 10 menit. Oh ternyata bahasa Indonesia yang diarabkan. Ya. Jadi ini adalah kata-kata kalau ditempel di rumah tidak akan masuk pencuri, ya ini kalau ditempel di usaha akan laris dan segala macam hal. Begitu bahasanya. Dan ini mengambil keberkahan dari 7 orang Ashabul Kahfi, disebutkan nama-namanya. Namanya aneh-aneh gitu. Nama ini tidak pernah dalam Al-Quran, tidak pernah dalam hadis disebutkan. Nama ini dan ini nama anjingnya. Subhanallah, saya bilang sama orang yang punya toko itu, ini waktu antum tempel, siapa tempel? Dia bilang ayah saya. Saya tanya, semenjak ditempel, pernah nggak ada pegawai mencuri? Banyak yang mencuri. Banyak yang mencuri. Tertipu dengan itu. Jangan teman-teman pakai begini. Mau usaha laris gampang, mudah. Modalnya halal,
sistemnya halal, ya. Kemudian juga produknya halal, demi Allah laku. Sahabat Nabi sudah praktekin itu, jadi kaya raya. Saya juga terjun di bidang bisnis. 3 resepnya, modalnya halal, jangan dari uang riba, jadi penipuan dan segala macam. Yang kedua, sistemnya halal, jangan ada zaliman, jangan ada gharar, jangan ada sistem yang diharamkan. Dan produknya halal, laku, nggak ada masalah. Nggak usah pakai tempel-tempel ini, panggil jin, panggil segala macam. Kita nggak usah lintas alam, ya. Itu panggil jin, lintas alam, nggak perlu. Jin itu teman-teman lebih di bawah manusia, manusia di atas mereka. Makanya semua nabi-nabi, 124 ribu nabi, diantaranya 313 rasul dari manusia, nggak ada dari jin. Iya, Nabi SAW tidak pernah pakai jasa mereka. Nabi nggak pernah pakai khadam, nggak ada khadamnya Nabi. Nabi nggak pernah bilang, ini loh khadam jin ini namanya, hormati ya, nggak pernah. Nggak pernah ada riwayat. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman nggak pernah dinukil masalah itu. Mereka nggak pakai jin. Jin yang datang ke Nabi dinukil adalah jin Nusaybin. Wilayah Nusaybin, wilayah Irak, 1 kali saja. Datang, mereka baca, dengar Quran, mereka masuk Islam, mereka pulang jadi da'i di kaumnya. Tidak pernah lagi Nabi bahas mereka. Sekali saja itu. Itu saya sudah sebutkan di kajian sirah tentang masuk Islamnya jin Nusaybin. Sebelum kejadian Isra dan Mi'raj. Setelah itu tidak pernah lagi. Maka teman-teman, untuk apa ini pergi ke alam-alam ini? Itu alamnya pada dukun, ini kesyirikan. Dan Allah mengatakan di hari kiamat, perhatikan baik-baik surah An-Nisa, 2 kali Allah ulangi. Di ayat 40 sekian dan di ayat 100 sekian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memaafkan di timbangan amal nanti dosa syirik, dan Allah masih memaafkan dosa-dosa yang lain. Kalau sudah syirik bahaya. Makanya jangan tergantung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala.